Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam bidang perekonomian, seringkali kita jumpai kata-kata yang kurang dimengerti oleh orang awam. Salah satunya adalah inflasi. Sebenarnya apa sih itu inflasi? Masih banyak orang yang tidak tahu apa itu inflasi dan juga apa dampak bagi suatu negara. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai pengertian, penyebab, dampak, jenis-jenis inflasi dan juga cara mengatasinya. Secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan juga jasa. Sementara itu, pengertian inflasi sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia atau BI, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Penyebab inflasi yang pertama yaitu inflasi karena permintaan atau demand pull inflation. Jadi inflasi ini bisa terjadi karena permintaan atau daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang. Kemudian, inflasi karena bertambahnya uang yang beredar. Jadi, apabila jumlah barang tetap namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka harga barang pun menjadi lebih mahal 2 kali lipat. Selanjutnya yaitu inflasi karena kenaikan biaya produksi. Jadi, inflasi ini disebabkan oleh karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Selanjutnya, inflasi campuran. Jadi inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Lalu inflasi karena struktural ekonomi yang kaku. Jadi produsen tidak bisa mencegah dengan cepat kenaikan permintaan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk. Dampak negatif, bila harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga, lalu distribusi barang relatif tidak adil. Jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata. Dampak positifnya yaitu, masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakan seefisien mungkin, dan konsumtifme dapat ditekan. Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Lalu tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Lalu, jenis-jenis inflasi. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan sifatnya. Inflasi ringan atau merayap, yaitu laju inflasinya kurang dari 10%. Kemudian inflasi sedang, lajunya berkisar antara 10-30% per tahun. Lalu inflasi berat, laju mulai dari 30-100% per tahun. Kemudian inflasi sangat berat, lajunya lebih dari 100% setahun. Kemudian jenis inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi dalam negeri dan meningkatnya permintaan masyarakat. Kemudian inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Inflasi ini timbul karena naiknya harga-harga kebutuhan di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang. Cara mengatasi inflasi, yang pertama melalui kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar. Bank sentral dapat mengatur uang giral melalui peralatan moneter. Kemudian kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Kemudian kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan bea masuk sehingga impor cenderung meningkat. Kemudian kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan harga serta didasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.